Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Hariri Abu Sulom, yang kami hormati Bapak dan Ibu Jemaah Sholat Subuh Musol Alamin, Bapak dan Ibu warga CKP dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, sehat, rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita diringankan langkah kita untuk menuju musyawarah pada pagi ini untuk mengikuti kajian. Selawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hariri Abu Sulom yang telah hadir di antara kita semua, yang insya Allah pagi ini akan memberikan kajian lanjutan hadis Arba'in bab 21, beriman kepada Allah dan beristiqomalah. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dapat menambah ilmu kepada kita semua, meningkatkan keimanan kita, dan dapat kita amalkan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga menjadi amal kebaikan. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Seruan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Seringkali kita mendengar kalimat ini. Seringkali kita menyimak ajakan ini untuk kita bertakwa kepada Allah. Naam. Namun seringkali kita tidak mengindahkan panggilan ini. Seringkali kita mengabaikan panggilan ini. Takwa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Takwa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak mengkufurinya. Dan takwa adalah
menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Illa taqwa. Maka seruan ini sering kita abaikan, jemaah. Di antara ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya sampai hari ini sudah mulai abu-abu. Padahal kita paham bahwasanya Rabb yang kita ibadahi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan atau di bulan Syawal, ya, atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, ya, di bulan-bulan yang lainnya semuanya sama, jemaah. Rabb yang sama kita ibadahi. Makanya Allah Azza wa Jalla menyeru kita agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa yang menghadirkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun dan kapanpun kita berada dan tidak memaksiatinya. Jadi kalau kita sering mendengarkan, wah takwa lagi. Betul. Namun sudahkah kita menjalankan apa yang diinginkan dari takwa? Makanya Allah mengatakan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan kau mati kecuali kau muslim. Inilah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah keinginan Allah terwujudkan dalam diri kita? Itu semua jawabannya di kita masing-masing. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, dunia ini akan sering kita lihat ujian demi ujian. Ya, betul apa tidak? Ujian yang menimpa diri kita, cobaan yang menimpa diri kita, cobaan yang menimpa sahabat-sahabat kita di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan negeri kita tercinta. Pertanyaannya, mengapa kita selalu diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Ada yang bisa jawab? Kalau enggak ada, saya minum. Mengapa kita selalu diuji oleh Allah Azza wa Jalla, jemaah? Karena Allah sayang sama kita. Betul jawabannya. Karena kita berada di negeri bala. Kita berada di negeri apa? Bala atau bala ujian. Ya. Kita sedang hadir dan bercengkrama di negeri yang penuh dengan bala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah yang kedua. Ayat berapa jemaah? Tak tahu? 155 jemaah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Terus wa basyiris sabirin. Bala, dunia ini tempat yang kita pijak, yang kita tinggali hari ini, yang kita ya jalan-jalan di atasnya, senang-senang di atasnya adalah dunia negeri bala. Jadi kalau antum mengatakan kok selalu ada ujian, nggak pernah berhenti itu ujian, betul nggak? Ya Allah, nggak itu banjirnya, nggak itu kebakaran, meledak gasnya, ya, gempa bumi, longsor, tsunami, ya, pernah berhenti tidak? Teman-teman kita masih kebanjiran di sana juga. Ya, ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Ketika musibah itu menimpa diri kita, ada sekeluarga, bapaknya, ibunya meninggal, anaknya meninggal, tinggal satu anaknya yang tidak meninggal. Maka semua orang berbela sungkawa. Betul atau tidak? Betul atau tidak ini? Ya, semua orang berbela sungkawa ini. Semua orang datang bertakziah.
bahkan menyampaikan empatinya kepada orang-orang yang terkena musibah. Kita buka donasi-donasi, ya, Masya Allah, di mana-mana, di seluruh, bahkan di TV-TV buka donasi. Betul apa tidak ini? Buka donasi. Donasi kemana jemaah? Untuk membantu mereka-mereka yang terdampak banjir. Yang di Aceh, apakah selesai sekarang? Belum jemaah. Tersiar berita di iklan-iklan, ya, Masya Allah, semuanya menyiarkan tentang musibah ini. Karena kita menganggap musibah yang menimpa kita di dunia ini berat. Berat nggak? Berat nggak, Bu? Masa sih? Kayaknya enggak deh. Nah, namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada musibah yang lebih berat menimpa kita, namun kita nggak menganggap musibah. Maka saya bilang, ternyata ada musibah yang lebih berat. Musibah yang lebih dahsyat dari tsunami, gempa bumi, longsor yang menghabiskan seluruh penduduknya, bahkan rata dengan tanah. Musibah apa itu coba? Musibah yang menimpa agama kita. Musibah yang menimpa agama kita. Perhatikan baik-baik. Ini musibah lebih besar dari itu. Dari dunia. Namun kita tidak menganggap musibah juga. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah memuji dunia. Allah tidak pernah menyanjung dunia sedikit pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyanjung dan memuji dunia, membangga-banggakan dunia, tidak juga. Maka Rasulullah, ya, dengan orang miskin itu seperti ini. Seperti dua jari ini, dekat. Karena Rasulullah merasakan kemiskinan itu. Ya. Jemaah kaum Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagaimana Nabi bersabda bahwasanya seandainya dunia, ya, lebih berharga atau seharga sayap satu ekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum oleh Allah, walaupun dengan seteguk air. Niscaya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan diberikan apa? Minum walaupun apa? Seteguk air. Makanya Allah tidak pernah memuji dunia, jemaah. Dunia ini hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi di mata kita, wah, hebat. Musibah yang menimpa diri kita lebih besar daripada musibah dunia adalah musibah agama kita. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Setiap harinya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami ini musibah yang menimpa agama kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai musibah apapun di dunia itu lebih ringan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketimbang musibah yang menimpa agama kita. Saya katakan dunia ini hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak percaya, kita buktikan aja. 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya seperti apa jemaah? Lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh jemaah, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti dunia ada isinya enggak? Tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan anak, kita tertinggal, tidak melaksanakan, terlambat, masbuk, bahkan sholatnya jam 5:30, jam 6 sholat subuhnya, tidak pernah ada musibah itu. Tidak pernah kita merasa sengsara, sedih. Bahkan pagi-pagi bisa makan nasi uduk.
Yuk mah, kita cari nasi uduk yuk. Padahal sholat subuhnya jam 6. Bukan hanya subuhnya yang tertinggal, bukan hanya sholat 2 rakaat yang tinggal qabla subuh, qabla fajar, namun sholat subuhnya pun Masya Allah dilaksanakan jam 6, bahkan setengah 7 jemaah. Mereka bisa makan dengan lahap tanpa ada dosa yang terus yang muncul di pikirannya. Padahal kata Nabi itu musibah yang lebih besar dari musibah dunia. Hancurnya harta kita, matinya semua keluarga kita, habisnya semua rata dengan tanah. Itu lebih besar dan dahsyat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya insya Allah Azza wa Jalla, tingginya insya Allah. Tapi kita nggak anggap musibah jemaah. Itu bukan musibah Ustaz. Saya mau tanya sama antum, ada ya nggak orang yang berbela sungkawa ke rumah antum? Ada nggak antum tidak sholat subuh orang bela sungkawa sama antum? Tidak ada. Cuek bebek. Kata orang Sundanya sebudut teuing. Khonfiddin, azanallahu wa iyyakum. Kalau kita meninggalkan sholat, tidak satupun di antara kita yang berbela sungkawa. Padahal seharusnya kita berbela sungkawa kepada mereka yang nggak sholat. Maka musola ini nggak penuh-penuh. Karena menganggap itu bukan musibah. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih. Sholatnya laki-laki yang fardu itu wajibnya di mana cuma? Di masjid. Kalau kita merasa laki-laki di masjid. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Tapi kita nggak meninggalkan sholat berjamaah, bukan musibah. Padahal itu musibah besar, lebih besar dengan musibah dunia. Coba. Kita milih di rumah, itu musibah. Musibah yang menimpa agama kita. Coba. Itu musibah. Tapi kita nganggap enteng cuma. Saya buktikan coba. Ya. Mungkin kita termasuk atau tidak. Seseorang yang mata pelajarannya itu tertinggal di mata pelajaran yang sangat kita intens untuk naik. Contoh IPA, ya enggak? Matematika, apa lagi? Biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mesti banyak orang Indonesia kalau ujian nilainya bahasa Indonesia 5. Orang Indonesia loh. Masih mendingan kalau ujian orang Inggris pakai bahasa Indonesia dapatnya 5, masih mendingan. Ini orang Indonesia. Ketika ujian bahasa Indonesia dapatnya berapa? 5. Orang Indonesia lah, apalagi orang Inggris. Masih mendingan kalau ada bahasa Sunda, orang Jawa ngerjain bahasa Sunda. Nilainya jelek, wajar. Orang Sunda ngerjain bahasa Sunda, nggak bisa juga. Keterlaluan. Ngapain lahir di Sunda? Pindah ke Jawa. Coba teman-teman. Kalau orang belajar dunianya sudah Masya Allah gelisah hatinya. Anaknya tidak bisa, nilainya hancur. Maka kita berbondong-bondong, kita berpikir, kita berembuk sama istri kita. Bagaimana caranya anak kita diperap. Dipanggillah guru privat, dipanggillah guru les. Betul nggak? Betul nggak antum jujur nih? Bimbel-bimbel penuh, orang baru pulang sekolah, belum pulang masih sampai rumah, udah diantar kemana? Tempat bimbel. Supaya apa? Pelajaran yang kita sebutkan tadi, Masya Allah, termarab juga. Giliran kita, anak kita nggak bisa baca Quran, kita menang baik. Cicing 1000 bahasa. Ini musibah bukan? Musibah besar. Mohon maaf, saya sampaikan agak keras dikit. Jemaah, orang yang salah harakatnya, bacanya fathah dibaca dhammah, itu nggak merubah makna.
Tapi kalau panjang pendek salah, merubah makna itu. Merubah arti. Kira-kira antum anggap kecil nggak dosanya itu? Besar banget. Apalagi yang sifatnya sifat huruf. Sifat huruf atau makharijul huruf. Salah antum mengucapkannya. Anda tanya sama antum. Mau anda tes nggak? Mau anda tes nggak yang bapak-bapak ini? Nggak usah, boleh langsung tawaduk banget, takut banget ditesnya. Nanti kalau Ibu Lili dites sama Allah gimana? Bu Lili, saya tes kamu suruh baca Quran. Ah, nggak usah ya Allah, anak tawaduk aja. Ah, kemplangin malaikat. Tes dulu ya. Bacanya cuman kul huwallahu ahad, masa ndak hafal? Bu Lili udah takut duluan. Bu Lili dulu tes. Bu Lili baca dulu. Kul huwallahu ahad doang, ayat 1 doang, nggak sampai terakhir. Ya, sip. Bu Lili berani, masa laki-laki nggak berani? Yang laki-laki yang ingin berani mencoba. Pak Eko kan ikut tahsin biar bagus. Ya, siap. Kok 2 biar bagus. Kul huwallahu ahad, Pak Eko. Jangan maluin anak, antum ikut tahsin. Ah, enggak. Ayat pertama. Ya, coba. Saya mau tanya, dari 2 bacaan suami istri ini. Kira-kira mana yang benar, jemaah? Yang pertama, coba antum sekarang berarti. Coba ulang lagi, Ustaz. Naam. Mohon perhatikan baik. Inilah pentingnya kita melanjutkan setelah kita mengenal huruf, kemudian panjang pendek, ya. Kenal dua-duanya dulu, maju ke tahap ketiga. Apa itu? Sifat huruf. Makharijul huruf. Karena kalau kita salah menyebutkan kata atau hurufnya berbeda, ya, yang ka harusnya dibaca ko, yang ko dibaca ka, maka merubah makna total. Contoh, ana baca nih, antum benerin nih. Qul huwallahu ahad. Pertama, ana baca 2. Qul huwallahu ahad. Mana yang benar? Bingung antum kan yang menilainya? Mana yang benar? Ana ulang lagi. Ya, qul huwallahu ahad. Yang pertama ya, yang kedua. Qul huwallahu ahad. Yang mana yang benar? Hah? Yang kedua. Coba dari bacaan 3 orang ini, mana yang benar? Antum udah menilai ana. Ana balik sekarang. Biar antum jawab, mana yang benar dari 3 bacaan ini? Ah, yang pertama lagi Bu Lili berarti. Ya. Perhatikan ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak paham akan menganggap sama bacaannya. Pasih. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Keren tuh bacaannya. Yang nggak paham. Yang paham pusing palanya. Mohon maaf Ibu. Ini kita katakan, tapi itu kita nggak anggap musibah. Kalau dianggap itu musibah, pasti jamaah tahsin lebih banyak daripada kajian. Saya nggak nyenggung Bu Lili. Mohon maaf ya. Karena kita tidak menganggap ini musibah agama, bukan. Maka orang yang levelnya baru panjang pendek, itu banyak yang masih keliru panjang pendeknya, Pak. Jangan masuk level sifat huruf, lebih parah lagi. Bacaan kul huwallah itu salah. Kul itu adalah makanlah artinya. Masa Allah suruh makan? Antum berani makan Allah? Karena kita nggak paham, akhirnya baca seenaknya.
Itu musibah. Makanya Nabi mengatakan abghadur rijalu indallahi alimun fid dunya wa jahilun al akhirah. Orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang pintar dunianya, jahil di akhiratnya. Saya mau tanya sama antum, apakah Allah akan tanya, coba kamu hitung nih, tanah yang kamu duduki hari ini berapa meter? Yang kamu tempatin nih selama kamu di dalam barzah berapa meter? Tanya nggak malaikat? Nggak ditanya sama malaikat. Allah nggak akan tanya biologi kita. Allah nggak akan tanya matematika berapa nilainya. Allah akan tanya suruh baca Quran kita. Betul atau tidak? Pertanyaannya, siap enggak kita? Siap enggak kita ditanya sama Allah? Allah suruh baca kita, Iqra, bacalah. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca ya Allah. Kata Allah, kamu umur yang aku berikan nikmat itu kau gunakan untuk apa? Akan ditanya sama Allah, Pak. Jadi kalau antum umur begini masih malu baca tahsin, baca Quran, antum akan malu-maluin di akhirat. Maka penuhi jemaah tahsin, belajar Quran. Kalau antum malu, datangin ke rumah. Tapi antum bayar kalau ke rumah. Antum datang ke masjid, ikut jemaah tahsin, antum tidak bayar, gratis sama sekali. Itu pun nggak datang, coba antum bayangin. Coba. Cara gimana lagi coba? Ya. Jemaah, ini musibah coba. Kata Nabi, ini musibah agama yang dianggap sepele oleh kita. Yang dianggap remeh oleh kita. Panjang pendek doang, Ustaz. Iya. Mohon maaf. Masih banyak di antara kita yang tidak bisa mengucapkan kalimat za, ja, ta, wo. Ta sama to sama saja. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ya. Coba. Ti, itu apa bedanya ta sama to? Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Padahal itu ta, ini to. Maka ta harus dibaca ta, kemudian li, gitu. Wah, lidahnya sudah berat. Ta. Padahal gampang, Pak. K itu di ujung lidah aja. Kalau O di mana, Pak? Di ujung lidah kita ini. Di pangkal sini, Pak. O, K, K. Itu aja harus latihan berapa bulan. Ya. Lola. Nggak bisa semudah yang kita bayangkan. Antum baca Inggris, bisa tuh belajar bahasa Inggris. Suruh belajar O aja satu huruf, pusing palanya. Nggak bisa Ustaz. Ya Allah. Ya terusin. Karena dulu kita masih kecil itu nggak belajar. Orang tua kita membiarin ini udah memang nggak paham mereka. Jangan sampai anak kita. Tapi jangan hanya nyuruh anak kita nggak belajar, itu sama aja seperti lilin. Anak kita suruh masuk surga, kita suruh nongkrong di mana? Di neraka. Bahaya itu. Ini pertama, Pak. Ya, insyaallah. Makanya Pak, hendaklah kita memahami bahwasanya musibah agama kita itu lebih berat hukumannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya sampaikan perkataan ya dari sebagian ulama. Beliau berkata, anakku meninggal. Ada 1.000 orang bertakziah ke rumahku. Datang berbondong-bondong. Tapi aku tinggalkan satu sholat, gak ada satupun yang datang ke rumahku. Saya mau tanya, di lingkungan ini yang ninggalin sholat banyak apa sedikit? Banyak kan? Yang cuma Jumat doang datangnya? Tapi antum takziah enggak? Tidak berani.
Enggak takziah kita. Makanya Allah mengatakan apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. An wa abqa. Salah. Saat ana orang Padang, orang Sunda, mau orang Jawa sama aja, kaya koyak kok. Ana orang Padang, Ustaz, kalau ngomong ro, ra, gimana tuh? Harara jadi saya munculnya, bukan hariri, harara. Sama, lidahnya seharus sama. Kenapa? Karena sudah jadi satu, ro. Kalau bahasa Indonesia jangan dibaca ro, ra. Jadi jangan disamakan sama bahasa Arab sama bahasa ya Indonesia. Rahmat Allah, jangan rahmat Allah, boleh nggak? Boleh, itu bahasa Arab antum pakai. Ya, antum baca rob jangan rab, bi, nggak bisa. Itu bahasa Arab, rob. Ya, ini yang pertama. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kajian istiqamah ini kajian yang panjang, jemaah. Ana bikin 2 sesi. Ya, hadis ini yang 21 kita bikin 2 sesi. Pertemuan berikutnya insyaallah ketemu lagi. Dengan bab yang sama. Boleh diingat-ingat dengan bab yang sama. Baik. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istiqamah, iman dan istiqamah. Kenapa kita harus beriman, jemaah? Kenapa kita harus istiqamah? Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah ya radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli, nah coba, kulli, teman kulli, beda nggak? Beda, kul katakan, kalau kul, apa? Terbalik. Kul biasa, kul itu adalah makan, kalau kul, katakanlah. Ya, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya. Dari Abu Amr dan ada juga yang mengatakan Abu Amrah ya. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu ya. Dia berkata, aku berkata ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku suatu ucapan yang tidak akan aku tanyakan lagi kecuali kepadamu. Maka Nabi bersabda, apa? Qul, katakanlah, aku beriman. Summastaqim, dan istiqamahlah. Ya, hadis ini mengandung 2 unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah amantu billah. Beriman berarti bertauhid kepada Allah. Ya, mengandung makna apa? Tauhid kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Mengandung makna istiqamah, yaitu iman atau ketaatan kepada Allah. Ya, bertauhidlah engkau kepada Allah dan taatilah Allah. Maka makna istiqamah di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan apa? Kata sebagian besar para ulama, Imam Muhammad, Abu Qatadah, ya, dan lain sebagainya, ya, mengatakan bahwa istiqamah adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, makna istiqamah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Jadi mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak memaksiatinya. Itulah makna istiqamah kata sebagian besar para ulama. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat,
Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla atau istiqamah dan mohonlah ampun kepadanya. Kok ada kalimat ampun setelah istiqamah? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Karena tidak semua orang bisa menjalankan ibadahnya dengan istiqamah. Kadangkala muncul sifat futur, muncul sifat malas, muncul hal-hal yang lain godaannya. Makanya muncullah, disampaikanlah oleh Allah, fastaghfiruhu, beristighfarlah untuk menutup istiqamah. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi makna istiqamah adalah apa? Pengertiannya adalah engkau tetap harus lurus dan mapan secara makna. Sedangkan secara istilah ya, meniti jalan yang lurus yaitu agama yang lurus, Islam, tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah istiqamah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bahas mengapa kita harus istiqamah. Ada yang tahu jawabannya? Mengapa kita harus istiqamah? Kok benang baik? Mengapa? Ini harus jawab. Mengapa kita harus istiqamah? Pertama apa? Ada 4 jawaban di sini. Pertama, sudah saya sebutkan tadi di muqaddimah saya, bahwa mengapa kita harus istiqamah, karena apa? Ibadah tidak mengenal batas. Catat ya. Karena ibadah tidak mengenal batas. Selama kita masih menempati dunia yang penuh bala ini, wajib kita terus beribadah kepada Allah, tidak mengenal waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengenal batas. Ramadan doang kita ibadah, habis Ramadan orang. Ya, tidak. Maka lihat ya, perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al lil mu'mini ya inna ajalan li amalil mu'mi ajalan dunal maut. Ya, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, sesungguhnya Allah tidak membatasi ibadah kepada seseorang kecuali apa? Mati. Makanya Pak, sebelum kita mati, diadanin dan dikomatin, lebih baik kita sholat dulu. Karena kalau sudah mati, antum adanin di telinganya, gak bakal berkeming dia sholat. Ada nggak tiba-tiba mayat diadanin, dikomatin, langsung bangkit sholat? Ada nggak? Nggak ada. Makanya apa? Sebelum antum diadanin, dikomatin, ya, antum perintah sholat itu bagi orang yang hidup. Makanya beliau mengatakan, dunal maut, kecuali sudah mati, tidak perlu sholat lagi. Kalau kita masih hidup, tinggal di dunia, nikmatnya terus berjalan, maka harus sholat. Karena Rob kita menciptakan kita untuk sholat. Wa ma umiru illa liya'budullah.
Allah itu nyuruh kita untuk ibadah, bukan main-main, Pak. Ya, bukan cari dunia kita. Boleh nggak cari dunia, Ustaz? Boleh. Nggak ada yang ngelarang. Yang dilarang antum nggak sholat. Coba orang nggak sholat, Pak, kita takziahin dia. Bawain kembang, bawain bendera kuning. Memang saya udah mati. Iya, udah mati antum. Ya. Kemudian lihat bagaimana perkataan Imam Ahmad ketika ditanya oleh seseorang. Imam Ahmad ditanya oleh seorang bin Hambal, ditanya, "Matar roha?" Ya Imam, kapan waktu kita istirahat kalau begitu? Semua untuk ibadah kepada Allah, tidur untuk ibadah kepada Allah, makan untuk ibadah kepada Allah, kita jalan untuk ibadah kepada Allah. Kapan waktu kita istirahat? Apa kata beliau? Ar-rahatu inda awwali qadamin tadauhu fil jannah. Ini jawaban yang luar biasa beliau sampaikan. Untuk kita renungkan bareng-bareng, jangan sampai kita berhenti beribadah kepada Allah. Apa kata beliau? Istirahat itu kalau kamu sudah meletakkan kaki kananmu di surga, di pintu surga, pleng pertama. Salamun alaikum tibtum fathuluha. Kata penjaga surga, salamun alaikum tibtum fathuluha. Kita sudah dibuka pintunya oleh para malaikat penjaga surga. Salamun, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan buat orang-orang yang sudah di depan surga. Masuklah. Baru kata beliau, berhenti kau untuk beribadah. Artinya apa, Pak? Kalau kita belum terjamin surganya, ya mbok jangan berhenti. Kalau kata Ibnu Umar, beliau mengatakan, seandainya sekilau a'lam, seandainya aku tahu satu ibadahku diterima sama Allah, niscaya aku lebih menyukai ketimbang dunia dan isinya. Lebih aku sukai dari dunia dan isinya. Satu sholat doang loh, Pak. Apalagi yang paling utama subuh misalnya. Tahu nih kita tadi pagi diterima sama Allah. Waduh, perlu kita berbahagia itu, Pak. Itu lebih baik daripada antum punya mobil Pajero apa paling mahal, terserah. Kamu semestinya paham saya? Jadi kita boleh istirahat kalau kita meletakkan kaki kita pertama kali di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, saya nggak mau diprotes hari ini. Kalau bel saya berhenti. Ya. Ini mukadimah, Pak. Ya. Baik. Mengapa kita harus istiqamah? Karena Allah memerintahkan kita. Allah yang nyuruh kita istiqamah. Mari kita buka firman Allah Azza wa Jalla surah Hud ayat yang ke-112. Monggo dibuka. Surah Hud ayat berapa? Ya, ayat yang ke-112. Surah Hud itu surah yang ke-11, Pak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Azza wa Jalla. Apa artinya? Siapa yang baca? Baca. Ayo. Maka, ayo. Sudut depan mata itu. Bapak-bapak yang punya handphone, ayo baca yuk. Maka tetaplah di jalan yang benar, bagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Allah itu Pak tahu apa yang kita kerjain. Allah itu paham apa yang kita lakukan. Bahkan secara lahirnya Allah tahu, batin pun tahu. Besok antum ingin apa, Allah sudah tahu duluan. Kalau gitu gimana? Berbuat baik aja. Lihat, fastaqim, kata perintah.
Kata para ulama tafsir, perintah menunjukkan wajib. Seperti perintah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Di mana kita menemukan orang-orang yang ruku, Pak? Di rumah-rumah atau di masjid? Di masjid. Itu bagi laki-laki, maka rukuklah kalian. Ayo datang ke masjid, jangan mau dipanggil. Sebelum dipanggil datang. Kok puasa bisa? Belum dipanggil udah ke masjid. Kok setelah puasa hilang? Kemana orang-orang yang ruku sebelum dipanggil datang ke masjid? Coba lihat. Beliau ini sebulan di Mekah. Antum datangnya ke masjid telat nggak? Pasti antum duluan. Duhur jam 10 dan datang masjid, ya enggak? Masya Allah Pak, ternyata ada pahala yang besar bagi laki-laki nih, perempuan enggak. Tapi dapat nggak Ustaz? Dapat. Apa itu hari Jumat? Ini banyak yang nggak paham nih, banyak yang nggak tahu nih. Apa itu? Orang yang datang ke masjid lebih awal, jam 8, jam 9 lah paling banter, ke masjid duluan, maka pahalanya seperti melebihi orang yang puasa 5 tahun dia puasa. Maka laki-laki semangat, masbuk mulu kalau Jumatan. Udah nyindir paling belakang, ngorok lagi. Ini antum. Masya Allah Pak, 5 tahun kita puasa. Allah berikan pahala itu. Kenapa? Masya Allah. Yang kedua Pak, jangan pakai motor ke masjid hari Jumat. Karena langkahnya antum itu Masya Allah pahalanya lebih baik dari orang puasa 5 tahun. Kakinya itu dihitung sama Allah. Ustadz panas, itulah pahalanya besar. Panas baik. Antum di Mekah juga panas juga dijabanin. Datang ke masjid. Jam 9 panas nggak Pak di Mekah? Sama Pak sebenarnya? Antum jam 9 panas nggak di Mekah? Banget. Tapi antum ke masjid. Apalagi jam 10, waduh, pakai kacamata hitam tuh, pakai tongkat. Ya. Apaan pakai hitam? Memang kemudian kita langsung matanya radiasi yang silau. Pakai imamah Pak, ces. Nah, kalau kita pakai imamah di sana nggak akan yang nyela Pak. Kalau di sini pakai imam, kiai dari mana ente? Kalau sana nggak ada pakai imamah, udah biasa aja Pak. Pakai imamah, udah selungkupan aja jalan sudah. Masya Allah, duluan. Ya. Jadi begitu, Masya Allah. Apalagi bulan puasa, Masya Allah. Itu yang hadir udah kayak cendol. Bener. Permasalahannya kenapa pulang ke negaranya masing-masing, kebiasaan itu, habit ibadah itu kok nggak ada loh. Malah males-malesan kita. Itu aneh. Rob yang kita sembah di Mekah sama di Indonesia sama nggak? Sama. Apa bedanya? Bedanya apa? Kita depan Ka'bah. Kalau di sini jauh nggak? Jauh. Tapi tetap Rob yang sama diibadahi. Menjawab semua apa yang kita mohonkan kepada Allah. Betul apa tidak? Masya Allah, Pak. Yakin antum nih semua orang yang hadir di sini nih, pertanyaannya beda-beda. Mintanya beda-beda, keinginannya berbeda-beda. Tapi keliru nggak Allah ngasih? Keliru nggak Allah ngasih? Nggak pernah Pak. Coba antum jualan yang datang 10 orang, yang ini pesan ini. Apa ya tadi Bu? Apa ya tadi Bu ya? Tolong tulis aja Bu. Pusing. Baru 10 orang. Allah nanganin seluruh makhluk Pak. Makanya Allah turunkan, Pak, tugaskan malaikat pembawa rizki. Coba dia terlambat datang membawanya. Antum tidak makan roti hari ini. Loh, tiap tidak pernah terlambat Pak malaikat yang bawa rizki Pak. Kalau terlambat, celaka kita. BBM naik aja, WFH mulu. Tapi orang nggak pernah naik masjid, nggak ada WFH, Pak. Ya. Ini perintah Allah. Makanya istiqomah itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Apa rukun istiqomah, Ustaz? Antum bisa lihat dalam surah yang ketiga, ayat 102.
Ini rukunnya. Kalau antum, oh saya udah istiqomah, lihat dulu rukunnya. Udah penuhi belum rukunnya? Sekali lagi bunyi bel. Apa bunyinya? Oh sering kita dengerin nih. Baru saya mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini mengandung dua rukun dalam istiqamah. Pertama apa? Allah minta sama orang yang beriman, bukan muslim, orang yang beriman. Pertama apa? Lakukan ibadah, semua ibadah, dan tinggalkan semua perintah. Haqqa tuqati. Jalankan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Baru kita boleh istiqomah. Yang kedua, rukun yang kedua. Jangan kau mati kecuali muslim. Berarti apa? Kita wajib selalu beribadah kepada Allah. Jangan berhenti beribadah. Itulah rukun istiqamah. Siapa yang sudah hatam di bulan Syawal, angkat tangan. Saya kasih hadiah. Beneran saya kasih hadiah. Yang sudah hatam. Sudah hatam. Nggak ada yang angkat tangan nih. Udah hatam. Hatam sekali, Pak. Hatam sekali. Masya Allah. Ada? Boleh juga hatam? Ya, boleh minta boleh hadiahnya. Kasih buku boleh. Kasih buku boleh. Masya Allah. Yang nggak hatam, Pak, Masya Allah, hatamin lah. Ya, saya udah kasih caranya yang mudah untuk ngatamin antum biar nggak ribet. Gimana caranya? Ya, satu juz itu ada 10 lembar. Tinggal dibagi 5. Berarti berapa? Berapa? 4. 4 dibagi 2 lagi. Jadi berapa? 2. Ya. Jadi 10 dibagi 5. Berapa? 2 kan, bukan 4? Iya, Bapak kebanyakan kalau 4. 2 bagi 2. Satu lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah antum sebulan hatam. Tiap antum istiqomahkan setiap sholat sebelum sholat, makanya jangan jadi cowok, cewek panggilan. Sebelum dipanggil sama Allah, sudah siap-siap untuk sholat. Sehingga apa? Kita bisa baca 1 lembar Quran sebelum sholat. Ustadz, ana rapel boleh nggak? Boleh. Habis sholat antum 2 lembar, boleh. Boleh nggak? Boleh. Coba orang yang lancar bacanya. Insya Allah, Pak, nggak sampai 5 menit. Nggak nyampe. 2 menit selesai. Yang lancar. Kalau nggak lancar, ya minimal 10 menit lah. Antum setengah jam kebangetan. Masa 2 lembar 1,5 jam? Nggak mungkin. Itu mustahil. Coba hatam. Kalau ingin nambah 2 gimana? Udah 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat. Rutinkan tuh. Butuh setengah jam. Ya Ustaz, naam, setengah jam. Berarti antum yang nggak lancar, setengah jam siapkan waktu untuk membaca 4 lembar. Gampang nggak? Keringetan nggak? Nggak perlu keringetan. Hanya kemauan doang. Masa sih Ramadan bisa hatam berkali-kali, setelah Ramadan buru-buru hatam dibuka tuh Quran. Ya, paham sampai sini? Baik. Yang berikutnya perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Ya. Sama, Bu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Boleh protes aja, belum dibaca. Ayat berapa? Ayat yang ke-13 sama 14. Innal ladzina Al-Ahqaf 46. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim
wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan imannya, kemudian dia menetapkan imannya kepada Allah, istiqamah dia, ya, fala khaufun, dijamin oleh Allah, gak perlu kalian takut tentang dunia dan takut tentang akhiratnya. Dan gak perlu sedih-sedih, gak perlu, bahagia aja udah. Kenapa? Lihat yang ke-14-nya. Ulaika ashabul jannah. Terus khalidina fi. Karena kita termasuk apa? Penghuni surga. Lihat Pak, inilah mengapa kita wajib istiqomah, jazaa'an bima kanu ya malun yaksibun. Jauh banget yaksibun. Ya. Balasan bagi orang-orang yang beramal, bekerja, dikasih gaji kalau kerja. Kenapa kalau antum kerja nggak mau terlambat? Nggak takut dipotong kan? Takut nggak naikkan jabatannya? Kenapa kamu ke masjid kok bisa terlambat? Nggak takut dipotong sama Allah gajinya? Loh, dipotong sehatnya, dipotong berkahnya. Nggak takut antum. Ya. Baik, yang berikutnya. Ya. Mengapa kita istiqomah? Ada 4. Ya. Waktunya sudah lewat 4 menit. Biasanya suruk itu lewat 10 menit lah minimal. Ya, baik. Karena ya apa? Kita tidak pernah tahu ibadah yang diterima sama Allah. Jadi mengapa kita harus istiqomah? Karena di antara ana sama antum semuanya tidak ada yang tahu ibadah mana yang diterima sama Allah. Makanya Abdullah bin Umar, seandainya aku tahu satu aja yang diterima sama Allah, tidak usah lah. Itu lebih baik aku cintai dulu dan isinya. Makanya bagaimana caranya? Ya caranya begini. Hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh 2 hamba Allah yang diberikan ujian bertubi-tubi di dunia, tapi sabarnya luar biasa. Siapa dia? Nabi Yuna Ibrahim dan Ismail, yang insya Allah kita akan melangsungkan peristiwanya, yaitu Idul Kurban. Ya, antum mulai hari ini sudah berencana untuk berkurban. Jangan setiap tahun kurban perasaan. Ya, jangan. Ya. Kita masih sering kurban perasaan. Baik, apa kata beliau? Ketika Allah perintahkan untuk bangun Ka'bah, maka beliau kemudian keduanya mengangkat tangannya, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Maka Ali bin Abi Thalib menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal-amal ibadah yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah. Apa doanya Ustadz yang diajarkan Nabi? Antum sudah tahu doanya, sudah diajarkan sama Nabi. Apa doanya? Selesai sholat fardu, di akhir bacaan sebelum baca tasbih, sebelum baca subhanallah, sebelum baca Allahu Akbar, apa bacaannya? Sebelum kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, apa bacanya? Allahumma antas salam. Itu mah di awal-awal. Di akhir sebelum itu paling mendekati Allah mepet. Apa itu? Allahumma a'inni. Perhatikan, dibuka mulutnya. A'inni. Artinya nggak jelas. Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika. Yes. Kok hafal sekarang? Tadi ditanya menang baik. Lupa ya? Ya, itu doa yang diajarkan sama Nabi untuk dipanjatkan kepada Allah. Apa artinya? Ya Allah, jadikan aku atau kami. Ya. Apa pertama? Yang selalu mengingatmu ya Allah. Maka sungguh-sungguh Pak. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua apa? Wa syukrika. Ya, orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Makanya orang bertakwa tadi apa? Bersyukur, tidak mengkufuri. Yang ketiga apa? Hah? Wa husni ibadatik. Orang yang selalu apa? Beribadah kepadamu ya Allah. Sebaik-baik ibadah. Husni itu apa? Sebaik-baiknya ibadah kepadamu ya Allah. Maka apa? Jadikan kami 3 perkara kita berdoa sama Allah agar kita istiqomah. Pertama, menjadi orang berzikir mengingat Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa ini panjatkan sungguh-sungguh kepada Allah. Yang terakhir, mengapa kita harus istiqomah, Pak? Wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu ini pengen matinya husnul khotimah kan? Ini caranya, jawabannya. Jangan pengen doang. Pengen punya rumah, ya nabung. Pengen punya ini, ya nyicil. Pengen haji, ya tabungin sedikit-sedikit. Pengen haji saya pengen umroh sebulan. Ya, di bulan puasa. Tapi jajan mulu. Makan di mana? Kongko-kongko mulu. Kapan jalannya? Kalau kita pengen husnul khotimah, kata Allah, satu caranya apa? Istiqomahkan amal ibadah yang kita kerjakan. Kenapa? Nabi bersabda, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai sama siapa? Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Nggak perlu akeh-akeh, nggak perlu banyak-banyak. Kalau antum Masya Allah di bulan Ramadan 5 juz sehari, nggak perlu 5 juz, 1 lembar aja udah cukup, udah bagus. Kalau istiqomah, ini boro-boro selembar. Al-Quran diteng-teng mulu di tasnya, kagak dibaca-baca. Masya Allah Ibu. Ya, paham sampai sini? Ya, subhanallah. Inilah jawaban mengapa kita harus istiqamah. Qul amantu billah tsumastaqim. Jadi perintah dari Rasulullah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya cara-cara istiqomah. Merawat istiqomah bagaimana caranya. Itu nanti insya Allah pertemuan di bulan depan. Ya, insya Allah. Kalau hari ini nanti sampai jam 7 kajiannya. Baik, sampai di sini saja. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, Pak Karim. Jangan aneh aja, Pak Karim. Pak Karim misalnya aneh nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, ada di pengalaman Pak. Misalnya kita sholat di suatu masjid, itu bahwa tumakninah itu merupakan syarat rukunnya sholat. Syarat rukun sholat. Rukun sholat. Kemudian kalau kita misalnya ada sholat di suatu masjid, kebetulan di masjid itu sholatnya itu cepat sekali itu kan. Jadi kita itu tidak sempat lagi itu tumakninah. Itu bagaimana itu hukumnya Ustaz? Apakah sholat kita sah atau kita ulang lagi?
Kadang-kadang kita baru mau rukuk, baru nempel aja, kita belum sempat bacanya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi antum dan kita semuanya. Ya. Tumanina kita tahu bahwa merupakan rukun dari salat. Orang yang enggak tumanina tidak diterima salatnya oleh Allah. Bahkan suruh ngulang sama Nabi SAW. Sebagaimana laki-laki yang sholat sampai 3 kali, irji fa innaka lam tusalli. Kamu belum sholat, sholat lagi. Sampai 4 kali. Suruh ngulang, kata laki-laki ini, seperti inilah sholatku ya Rasulullah. Alimni, ajari aku. Kalau kita enggak langsung mutung, pulang. Enggak sholat-sholat. Ya enggak, jemaah. Kalau tegur sedikit aja, wah mutung. Ya, mutung langsung. Makanya apa? Kalau laki-laki ini langsung berkata kepada Nabi, ajari aku ya Rasulullah bagaimana sholatnya. Bahkan Nabi SAW ada seorang laki-laki yang sholat 60 tahun dia sholat. Tapi satu pun sholatnya nggak diterima sama Allah. Apa gara-garanya? Gara-garanya cuma tumakninah. Maka jangan pernah sepelekan. Jangan cuma nempel doang jidatnya. Ya antum bisa merasakan apa? Ya. Antum bisa merasakan. Tapi kalau orang yang terbiasa cepat Pak, oh enggak biasa aja. Aduh, itu pusing kepalanya. Apalagi jadi imam, mohon maaf kalau jadi imam tuh. Ya, imam itu adalah dahulu bergeraknya, Pak. Baca Al-Fatihahnya dahulu, ya gerakannya juga duluan, di duluan imam. Tapi kadang-kadang jadi imam itu Masya Allah nggak perhatiin bahwa imamnya itu makmumnya belum selesai. Maka Bapak Ibu jangan khawatir, yang nanggung dosa Bapak Ibu siapa? Iya, menang baik, santai. Makanya menjadi makmum itu enak bener Pak. Kalau ada orang yang pengen jadi imam sampai ngajun diri, aduh, kiamat. Ya, paham sini? Ya, makanya Pak, seperti itulah. Menjadi makmum itu indah Pak. Kalau imam salah, kita nggak dapat dosa. Imam nggak diterima sholatnya, kita diterima sama Allah. Imam salah, kita dibenarkan sama Allah. Coba bayangin Pak. Kok pengen jadi imam ngajuin diri? Ini celaka 12. Ya, saya mau tanya, pemimpin itu pertama kali tanya nggak Pak? Pertama kali tanya sama Allah. Pemimpin itu pertama kali akan ditanya sama Allah. Kita ini laki-laki pemimpin nih. Akan ditanya pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla tentang keluarga kita. Jangan jauh-jauh. Kan saya bukan RT Ustaz. Ente kepala rumah tangga. Akan ditanya sama Allah. Pembantu pun akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana dia di rumah majikannya. Akan ditanya. Istri pun akan ditanya sama Allah. Bagaimana di rumah suaminya. Suami pun akan ditanya sama Allah bagaimana dia dengan istri-istrinya dan anak-anaknya. Paham di sini? Makanya apa? Hati-hati, ya hati-hati. Tumakninah memberikan ya kesempurnaan dalam setiap gerakan. Pak, karena antum sudah terlalu hafal sih Al-Fatihah itu. Antum terlalu hafal ruku sehingga antum tinggal begini doang, belum sempurna sudah bangkit lagi. Kenapa? Antum udah baca dari awal antum mau ruku. Baca itu Pak, sempurnakan dulu rukunya baru baca. Ya. Saya gergetan sama orang-orang sekarang. Apa yang dikejar coba? Sempurnakan rukunya dulu baru baca. Jangan baru baru gerak begini sudah baca. Subhanallah, subhanallah. Antum belum bisa begini, ya sudah. Sami Allah, ya Allah, itu di belakang belum tuh. Sempurnakan rukunya. Plak. Ketika antum sudah sempurna, lihat, oh iya, makmum saya berruku, bareng bacanya. Insya Allah bareng bangkitnya nanti. Ini Pak dulu. Nah, sempurnain dulu. Baru baca antum. Subhanarabbiyal
azimi subhana rabbiyal subhanallah 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 subhanallah. Kenapa? Ustaz, kan Allah itu tahu apa yang kita baca. Saya nggak bisa jawab kalau begitu. Pak, antum nggak sholat aja Allah tahu, Pak. Antum mau sholatnya Allah tahu. Allah tuh pengen kita sempurna dalam berdoa kepada Allah. Dihayati itu bacaan. Kapan mau hayati bacaan? Bacaan kita dipatasin begitu. Nikmatin. Gerakannya dinikmati. Masya Allah. Bacaannya dinikmatin. Al-Fatihahnya dinikmatin. Masya Allah. Akan menjadi indah dan kita akan ketagihan. Mohon maaf. Ibadah itu ediktif. Kecanduan. Maksiat pun ediktif. Kecanduan. Coba tidak percaya, orang yang suka nonton Korea sebelum tidur. Walaupun dia sudah ngaji bertahun-tahun, Pak, tidak susah ninggalinnya. Kenapa? Kayak ada yang hilang. Paham sini? Orang juga sama. Kalau antum tidak sholat sunnah, ya, Masya Allah, itu ediktif, Pak. Ya Allah, saya tadi nggak sholat sunnah ketinggalan lagi. Sampai sini paham? Barakallahu fiik. Nggak ada pertanyaan lagi, sudah bunyi. Ya, sampai sini paham ya Bu, Bapak Ibu sekalian? Ya, nah, insyaallah semoga bermanfaat insyaallah. Sekali lagi, ya, kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah. Bukan hanya kita, tapi semua makhluk Allah untuk beribadah. Bahkan hatta benda mati bertasbih kepada Allah. Memuji Allah Azza wa Jalla. Ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.